Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lida Oktavrian Sianika Semorang dengan NIM akhir 130 dari kelompok 12. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah kasus dari sebuah perusahaan dengan menggunakan metode linear programming dengan bantuan beberapa software. Mungkin kita masuk ke soalnya. CVOC Mebel merupakan perusahaan furnitur yang memproduksi dua jenis produk, yaitu kursi dan meja. Dapat dua jenis bahan baku pembuatan, yang pertama kayu, yang stoknya terbatas 40 unit, dan logam yang stoknya juga terbatas di 50 unit. Dalam pembuatan kursi, membutuhkan 1 unit kayu dan 2 unit logam, sedangkan dalam pembuatan meja, membutuhkan 3 unit kayu dan 1 unit logam. Keuntungan yang diperoleh dari kursi dan meja secara berurutan: untuk kursi 200.000 per produk, dan untuk meja 250.000 per produk. Pertanyaannya, tentukan berapa banyak produk yang harus diproduksi perusahaan agar mendapatkan keuntungan maksimal. Jadi, data-data tadi kita masukkan ke dalam bentuk tabel seperti berikut. Ada kendala, jumlah bahan baku untuk membuat produk, dan total bahan yang tersedia. Kemudian, kita mau membuat model matematis. Pertanyaannya, berapa keuntungan maksimal? Di sini, kita pisahkan antara fungsi tujuan dan fungsi batasan. Untuk fungsi tujuan, karena ditanya keuntungan maksimal, maka max sama dengan 200.000 X1, di mana itu keuntungan dari kursi, ditambah 250.000 X2, keuntungan dari meja. Kemudian fungsi batasan, 1x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 40 untuk kayu. Yang kedua, 2x1 plus 1x2 kurang dari sama dengan 50 untuk logam. Yang terakhir, x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Di sini, x1 dan x2 harus bernilai positif, tidak bisa bernilai negatif. Untuk software pertama, kita akan menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita sudah membuat model matematisnya. Kita akan input ke dalam tabel yang sudah terlihat di Microsoft Excel-nya. Kita masukkan dari fungsi batasan. 1x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 40 untuk kayu. Kemudian yang kedua, 2x1 ditambah 1x2 kurang dari sama dengan 50 untuk logam. X1-nya ketika kita masukin 1, nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Karena bernilai positif. X2-nya juga sama. Ketika kita input 1, maka harus lebih besar sama dengan 0. Nggak boleh bernilai negatif. Untuk keuntungannya, kursi 200.000. Untuk meja, keuntungannya 250.000. Kalau sudah, kita memasukkan rumus. Sum produk kita blok yang di C3D3, kemudian koma, kita blok lagi yang solusi optimal di C8D8, kita FNF4, kemudian enter. Oh, tadi kita lock dengan FNF4. Kemudian kita blok ke bawah. Nah, ketika hasil sudah 0, kita pilihan data, kita klik yang solver, set objektifnya, kita pilih yang di keuntungan ini. Untuk to-nya to max, karena kita mau tahu keuntungan maksimal dari perusahaan. Di changing-nya kita pilih yang di solusi optimal. Kemudian kita memasukin subject to the constraint, batasannya yang kita add. Yang pertama, kayu itu kurang dari sama dengan 40. Add. Kemudian yang logam kurang dari sama dengan hasilnya 50. Kita add. Kemudian untuk X1, X2 kita gabung. Arahnya kita ganti jadi lebih dari 0. Oke. Klik OK. Kemudian select a solving method. Kita pilih simplex LP. Kita solve.
Kita klik answer, sensitivity, dan limits. Dan oke. Nah, didapatkan keuntungan maksimum yang akan diperoleh perusahaan itu di 5.900.000 ketika perusahaan tersebut memproduksi 22 unit kursi dan 6 unit meja. Software yang kedua, kita menggunakan software Lino. Di sini, karena kita sudah punya model matematis sebelumnya, kita tinggal input ke dalam softwarenya. Tanyakan keuntungan maksimum, kita masukin di fungsi tujuan. Max sama dengan 200.000 dikali X1 ditambah 250.000 dikali X2. Kemudian kita masukkan fungsi batasan. 1 dikali X1 ditambah 3 dikali X2 kurang dari sama dengan 40. Dan batasan yang kedua, 2 dikali X1 tambah 1 dikali X2 kurang dari sama dengan 50. Kalau sudah, N. Kemudian kita klik tab solver, kita klik solve, ini close saja. Nah, di sini didapatkan data bahwa keuntungan optimalnya di 5.900.000, di mana untuk mencapai 5.900.000 tersebut, perusahaan tersebut harus memproduksi sebanyak 22 unit untuk X1 atau kursi dan 6 unit untuk X2 atau meja. Software yang ketiga, kita menggunakan POM-QM. Di sini sudah muncul tampilan dari POM-QM. Sebelah kiri ada model tree, kita pilih yang linear programming. Nah, kita mau ganti title-nya jadi tugas mingguan. Number of constraint, tadi batasannya itu ada 2 ya teman-teman, jadi kita pilih 2. Untuk variabelnya juga karena hanya ada X1 dan X2, jadi kita pilih 2. Untuk yang objektif kita pilih maximize karena kita mau tahu keuntungan maksimal. Raw names-nya kita pilih yang constraint 1, constraint 2, dan constraint 3. Klik OK. Sini muncul tabelnya ya teman-teman. Aku mau ganti nilai-nilainya. X1 aku mau ganti jadi kursi. X2 jadi meja. Constraint 1 aku mau ganti jadi kayu. Constraint 2 aku mau ganti jadi logam. Nah, kita akan input dari keuntungannya dulu ya teman-teman. Kursi itu 200.000. Meja 250.000. Untuk batasan yang pertama, 1x1 ditambah 3x2, tandanya udah benar, kurang dari sama dengan 40. Untuk logam, itu 2x1 ditambah 1x2, kurang dari sama dengan 50. Kalau sudah, kita klik tab solve, kemudian klik yang pertama, linear programming. Nah, di sini muncul data bahwa keuntungan optimal atau keuntungan maksimum yang bisa diperoleh perusahaan itu di 5.900.000, di mana untuk mencapai angka tersebut, sama seperti sebelumnya, perusahaan tersebut harus memproduksi kursi sebanyak 22 unit dan meja sebanyak 6 unit. Oke, kita masuk ke software terakhir menggunakan RStudio. Di sini muncul tampilan dari RStudio. Kita mau mulai dengan klik File, New Project, kemudian kita klik Exiting Directory. Teman-teman bisa pilih tempat untuk meletakin datanya di mana. Aku ikutin dari RStudio-nya, aku udah pilih yang Untirta semester 3, klik Project, kemudian. Nah, kita mau munculin script. Caranya klik tanda plus yang di sebelah kiri warna hijau, terus klik R script. Atau teman-teman bisa Ctrl Shift N. Di sini aku udah bikin sintaksnya, tinggal aku copy supaya bisa lebih efisien waktu ya teman-teman. Oke, yang pertama kita mau install package-nya dulu. Kita run. Kalau sudah
Nah, kalau sudah muncul, kita bisa lanjut ke sintaks berikutnya. Di sini, aku mau muat library. Kemudian kita run aja. Oke. Oh iya, tadi untuk install package itu kita bisa pakai install package lpsolve. Untuk yang memuat library, kita bisa library dan kurang lpsolve. Oke, selanjutnya aku mau mendefinisikan fungsi tujuan dan fungsi batasan. Di sini untuk mendefinisikan koefisien dari fungsi tujuan itu dulu. Fungsi tujuannya di sini 200.000 dan 250.000. Kemudian kita run, akan masuk ke library kesimpan di sebelah kanan. Oke, kita mau eh, mendefinisikan koefisien sisi kiri dari batasan. Nah, di sini bentuknya matriks ya teman-teman. Matriks 2 kali 2 yang disajikan. Makanya draw-nya 2. Oke, kita run lagi. Kayak kurang stack-nya. Oke, Fcon-nya juga bakal masuk di library, akan disimpan di sebelah kanan. Kemudian kita akan mendefinisikan jenis batasan. Nah, di sini batasannya itu kurang dari sama dengan, karena berkaitan dengan kapasitasnya. Oke, ketika kita run akan muncul di sebelah kanan juga. Terakhir, aku mau mendefinisikan nilai kanan dari batasan. Jadi batasan dari kayu itu hanya disediakan 40, untuk logam 50. Kita run, akan muncul juga di sebelah kanan. Terus, aku mau untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear. Nah, di sini ketika kita udah mesin box-nya, sampai print, kita bisa run lagi. Oke, kemudian aku mau nampilin nilai optimal dari variabel keputusan. Dan kita run lagi. Sini muncul nilai optimal dari X1 itu 22, nilai optimal dari X2 itu 6. Sekarang yang terakhir aku mau menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuan. Kemudian kita run. Nah, nilai optimal yang didapatkan di 5.900.000. Jadi sama ya teman-teman, baik di software pertama, Excel, Lingo, POM-QM, dan yang terakhir di RStudio. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa agar perusahaan ini bisa mencapai keuntungan maksimum atau maksimal di angka 5.900.000, perusahaan tersebut harus memproduksi 22 kursi dan 6 meja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.